Kertanegara akan merilis kasus yang dimulai dari peristiwa penemuan mayat seorang perempuan yang ada di Jalan Tenggarong, Samarinda. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang satu kasus pembunuhan yang terjadi pada seorang wanita yang jasadnya dibuang di semak-semak pinggir jalan. Dan jasad itu merupakan seorang TikToker cantik. Bagaimana kronologi kejadian itu? Yuk kita simak videonya. Kisah ini berawal dari sebuah jalan poros Tenggarong seberang Samarinda, tepatnya berada di RT 3, Desa Loalepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada hari itu Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, jam 17.00. Kala itu, ada seorang pria bernama Ferry Iskandar berusia 32 tahun, sedang mengendarai motornya hendak menuju ke rumah sakit di daerah Samarinda. Di tengah-tengah perjalanannya, dia pun merasa ingin buang air kecil. Lalu dirinya menepi sejenak dan mencari semak-semak untuk buang air kecil. Di saat itulah, Ferry melihat adanya tumpukan pelepah kelapa sawit berada di balik semak belukar. Setelah diamati, dia pun baru menyadari, ternyata di balik tumpukan pelepah sawit itu ada jasad seseorang. Dan itu merupakan jasad seorang wanita yang sudah tidak bernyawa dengan posisi terlentang. Ferry yang ketakutan langsung kembali lagi ke motornya dan segera melaporkan temuannya itu ke Patwal Lalu Lintas yang secara tidak sengaja sedang melintas. Lalu petugas pun melanjutkan laporan itu ke Polsek Tenggarong Seberang untuk melakukan olah TKP lebih lanjut lagi. Setibanya di lokasi temuan, polisi bersama dengan tim Inavis segera melakukan pemeriksaan pada tubuh korban. Wanita itu ditemukan tanpa identitas dengan ciri-ciri badan berisi, rambut panjang, berkulit putih, dan usianya berkisar 30 hingga 40 tahun. Korban ini memakai kaos lengan panjang berwarna pink dan celana jeans hitam. Pada saat pemeriksaan tubuh korban, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, walaupun terdapat darah yang keluar dari mulut korban. Hal itu memungkinkan adanya pembuluh darah yang pecah yang membuat darah keluar dari mulut korban. Dari pemeriksaan itu, pihak kepolisian pun hanya menemukan adanya sebuah kunci mobil yang berada di dalam saku celana korban. Setelah dilakukan pemeriksaan dan olah TKP kurang lebih 3 jam lamanya, jasad korban pun segera dievakuasi dibawa menuju RSUD AM Parakesit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Warga sekitaran yang mengetahui kejadian itu pun terlihat berdatangan menyaksikan proses evakuasi jasad korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui korban ini berinisial NU, usia 34 tahun, tinggal di Jalan Sirat Salman, Samarinda. Dia ini merupakan seorang wanita yang sudah berkeluarga, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan memiliki 2 orang anak. Belakangan ini telah beredar di sosial media jika korban merupakan TikToker, di mana di dalam akun TikToknya yang bernama Nana Andis telah memiliki pengikut sebanyak 91.000. Di dalam postingannya terlihat korban rajin berolahraga fitness dan sering membagikan kegiatannya ketika sedang berolahraga. Korban diketahui meninggalkan rumah pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Setelah identitas korban berhasil terungkap oleh polisi, polisi segera bergerak mencari tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut. Pihak kepolisian segera mendatangi keluarga dari korban yang berada di Samarinda. Lalu polisi mencari informasi pada keluarga, teman, serta mengecek sejumlah CCTV untuk mengetahui kapan dan bersama siapa korban terakhir kalinya dalam kondisi hidup. Menurut keterangan keluarga, pada saat korban bepergian, korban ini sedang tidak membawa ponselnya. Dia hanya membawa tas dan sepeda motor berjenis Honda Scoopy berwarna merah.
motor yang dibawa oleh korban itu pun berhasil ditemukan oleh polisi yang berada di kawasan Jalan PM Nur, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara. Awal penemuan motor korban ini bermula dari laporan warga. Motor itu terparkir di depan PT Sahabat Argo Mandiri dalam keadaan kunci yang masih menempel. Dari ditemukan motor korban, polisi pun melakukan pengecekan CCTV yang berada di sekitaran lokasi. Dari rekaman beberapa CCTV, ditemukanlah satu rekaman, yaitu di Simpang 4 Jalan PM Nur Samarinda pada hari Jumat malam jam 19.00, yang menunjukkan ada seorang pria mengemudikan truk Fuso berwarna orange dengan nomor polisi DD 8966XI. Di dalam rekaman CCTV, truk Fuso tersebut berada tidak jauh dari kendaraan milik korban. Lalu korban masuk ke dalam truk dan kuat dugaan jika truk tersebut yang membawa korban ke arah Jalan Poros Samarinda Tenggarong, lalu membuang tubuh korban di sana. Setelah mendapatkan informasi, polisi pun mulai mencocokkan dengan 20 titik CCTV yang berada di sekitaran kawasan Jalan PM Nur, dan tidak membutuhkan waktu yang lama, polisi berhasil mengungkap siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Pria itu bernama Andi Aso, warga Bone, yang merupakan seorang supir truk ekspedisi dan juga sudah berumah tangga. Tim gabungan terdiri dari Polda Kalimantan Timur, Polres Kutai Kartanegara, Polresta Samarinda, dan Polsek Tenggarong Seberang bekerja sama untuk meringkus pelaku pembunuhan dan berhasil menangkap pelaku pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pada jam 23.00 di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Diketahui pada saat itu, pelaku sedang melakukan upaya untuk melarikan diri ke daerah Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan kapal laut. Pada saat dilakukan interogasi, pelaku ini tidak mengelak dan mengakui jika benar dia merupakan pelaku pembunuhan. Hubungan antara pelaku dan korban adalah sepasang kekasih yang sudah berjalan 1 tahun lamanya. Perkenalan mereka bermula dari aplikasi TikTok, lalu keduanya bertemu dan berlanjut ke hubungan terlarang. Hubungan itu pun berjalan lancar, meskipun pelaku sudah memiliki istri dan korban pun sudah memiliki suami. Dalam pengakuannya, jika motif pada pembunuhan itu terjadi, berawal dari rasa kesal dan cemburu, karena korban tidak mengizinkan pelaku memeriksa ponselnya, sementara korban dengan bebas memegang ponsel pelaku. Kronologi pada pembunuhan ini pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sore harinya. Korban dan pelaku seperti biasa, mereka janjian untuk bertemu. Sebelum pertemuan tersebut, pelaku sudah mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh korban selama ini. Yang pada awalnya, korban mengaku sebagai seorang janda. Sementara informasi yang didapat pelaku jika korban masih memiliki suami yang berada di Samarinda. Dalam pertemuan itu, pelaku pun mulai mempertanyakan status pernikahan dari korban. Keduanya berbicara di dalam truk Fuso yang biasa dikendarai oleh pelaku. Karena pelaku mulai curiga, pelaku pun ingin meminjam ponsel milik korban dan mengecek isi ponselnya. Namun pada saat ingin meminjam ponsel itu, korban pun menolak permintaan dari pelaku. Dari sanalah, keduanya pun mulai terlibat keributan. Pada saat pertengkaran itu terjadi, korban sempat ingin keluar dari truk. Hal itu membuat pelaku semakin marah dan menarik kembali korban ke dalam truknya, lalu menggenggam leher korban selama 5 menit, hingga korban menjadi lemas dan tidak sadarkan diri. Setelahnya, pelaku ini sempat keluar dari truk. Lalu pelaku mendengar korban masih bergerak. Dia pun bergegas masuk ke dalam truk dan kembali lagi menggenggam leher korban sambil menindih tubuh korban. Namun, entah apa yang ada dalam pikirannya pada saat itu. Pelaku malahan menodai korban di dalam truknya. Selesai melakukan aksi tidak terpujinya itu, pelaku melihat korban masih bergerak. Tanpa pikir panjang, dia kembali menggenggam leher korban hingga korban benar-benar tidak bernyawa. Setelahnya,
pelaku mengambil barang-barang berharga milik korban berupa uang 350.000, 4 buah ATM, dan sebuah ponsel. Lalu pelaku membawa tubuh korban ke arah Tenggarong. Setibanya di lokasi temuan jasad korban sekitar pada jam 9.48, dengan kondisi jalan yang sepi, pelaku menurunkan tubuh korban dan meletakkan di pinggir jalan dengan jarak 5 meter dari badan jalan. Lalu pelaku mengambil parang dan memotong pelepas sawit untuk menutupi tubuh korban agar menyarukan tubuh korban. Lalu pelaku membuang ponsel, tas, dan sandal korban ke semak-semak belakang tubuh korban. Hingga akhirnya korban ditemukan tidak bernyawa pada keesokan harinya oleh Ferry, seorang warga yang melintas di lokasi tersebut. Pada saat konferensi pers di Mapores Kutai Kartanegara pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sore harinya, pelaku mengaku merasa bersalah di depan awak media sambil menundukkan kepalanya. Dia pun mengatakan jika dirinya nekat melakukan pembunuhan itu karena tersulut emosi. Andi merasa dipermainkan dan kecewa oleh korban. Pelaku merasa curiga, cemburu, dan tersulut emosi. Dia pun mengatakan sebenarnya tidak berniat kabur, hanya saja takut karena truknya ada muatan. Ada sedikit tambahan guys, korban ini memiliki 2 ponsel pada saat kejadian. 1 ponsel ditinggal di rumahnya, dan 1 ponsel lagi dibawa pada saat bertemu dengan pelaku. Pelaku sendiri pun dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana 20 tahun. Guys, logikanya ngapain merasa kecewa dan marah? Toh pelaku ini pun sudah memiliki istri. Keegoisan dari pelaku membawanya ke dalam jeruji besi yang akan lama. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?